Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan share tentang tips dan trik cara memulai bisnis online. Jadi dari kemarin itu banyak banget yang DM masuk, banyak pertanyaan. Umi, gimana sih nih caranya mulai bisnis? Umi, kalau tinggal jual aja tapi kok aku nggak ada yang beli ya? Jadi masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum kita mulai bisnis online. Jadi yang pertama itu mindset dalam berbisnis. Kalau menurut aku ini penting banget. Jadi kita emang benar-benar harus mempersiapkan apa tujuan kita dalam berbisnis. Apakah bisnis yang kita lakukan ini, berdagang yang kita lakukan ini hanya sekedar untuk sampingankah? Atau memang kita memiliki keinginan tujuan yang besar dalam menjalankan bisnis ini? Terus yang kedua itu kita harus menentukan target. Apa target yang akan kita capai ketika kita menjalankan bisnis ini? Dan yang ketiga, kita harus memiliki mindset jangan mudah menyerah. Karena ketika misalkan kita sudah memiliki target kita, jadi misalkan target kita ingin mendapatkan omset 10 juta dalam sebulan, itu harus kita rinci. Berarti dalam sebulan kita harus mendapatkan 10 juta. Berarti dalam seminggu dibagi 4 kita harus mendapatkan 2,5 juta. Dan di situ kita rincikan lagi, berarti dalam setiap hari kita harus mendapatkan 4 pembeli, misalkan seperti itu. Dan itu yang membuat kita agar tidak mudah menyerah. Misalkan hari ini yang beli hanya 1, besoknya hanya 2. Kalau kita nggak punya target, ya udah kita akan mengalir begitu aja. Kita nggak ada keinginan untuk kita lebih maju, nggak ada keinginan untuk kita bisa mencapai target itu. Jadi target itu penting banget. Jadi kita bisa tahu arah apa yang akan kita tuju ketika kita menjalankan bisnis ini. Dan itu pun bisa membuat kita tidak mudah menyerah. Oke, next. Yang kedua, menentukan target market yang pas. Apa sih target market itu? Jadi target market itu mudahnya orang-orang yang akan membeli produk kamu nantinya. Jadi misalkan nih, kita menjual gamis dan jilbab. Siapa sih orang-orang yang akan beli gamis dan jilbab ini? Oh, pertama muslimah. Terus size-nya seperti apa? Yang kita jual size-nya size dewasa. Oh, berarti rentan umurnya itu di kisaran umur 17 tahun sampai umur 50 tahun. Dan itu nanti kita akan bisa menyesuaikan, oh model-modelnya apa aja yang sesuai dengan market ini. Ketika kita menentukan harga, kita juga bisa memilih market mana yang akan kita bidik. Market menengah ke bawah kah atau menengah ke atas kah? Karena nanti itu juga yang akan menentukan cara iklan apa yang paling pas untuk bisnis yang kita jalani. Yang ketiga, persiapkan produk yang akan kamu jual. Ketika kita memulai bisnis, pasti kita harus mempersiapkan produk-produk yang harus kita jual. Kita harus memilih mau jadi produsen kah kita, atau menjadi distribusi kah kita, ataukah ingin di bidang jasa. Karena semuanya itu berbeda-beda persiapannya. Jadi misalkan nih, Umi kasih sampel untuk di bagian produsen. Ketika kita ingin jadi produsen hijab atau gamis, pasti kita harus mempersiapkan bagaimana modelnya, bagaimana desainnya. Terus yang kedua, bagaimana kita mendapatkan kainnya, bagaimana kita menjahitnya, bagaimana sampai barang yang kita produksi ini bisa sampai ke tangan customer. Itu semua harus kita persiapkan, barangnya, packagingnya, semuanya kita persiapkan dengan baik agar tidak ada yang salah. Mau jadi produsen atau jadi distributor, reseller, atau menjadi membuka jasa, itu semuanya bagus semuanya, tergantung teman-teman lebih suka yang mana. Tingkat kesulitannya pun, tantangannya pun bermacam-macam. Jadi dulu sebelum aku jadi produsen hijab dan gamis, aku dari tahun 2010 sampai tahun 2014 itu sempat juga menjadi reseller dan distributor. Jadi ketika kuliah, menjadikan usaha itu sebagai sampingan. Tapi aku konsisten, setiap hari aku melakukan penjualan. Sampai akhirnya ketika zaman kuliah itu minimal per bulan itu sampai 30 juta. Itu hanya dengan menjadi reseller dan distributor. Oke, next yang keempat, skala prioritas. Setelah semuanya kita sudah list, setelah produk kita siapkan, setelah mindset target sudah kita siapkan, kita harus menentukan skala prioritas pekerjaan-pekerjaan apa yang harus kita lakukan. Kita rincikan semua hal-hal yang harus kita lakukan, minimal 10. Nanti dari 10 pekerjaan itu, teman-teman bisa pilih 3 pekerjaan paling inti yang harus kudu wajib teman-teman lakukan itu secara terus-menerus. Jangan sampai hal-hal yang kecil-kecil kita lakukan, tapi yang besar tidak kita lakukan. Harusnya kita memprioritaskan yang lebih penting. Jadi banyak banget sekarang pebisnis yang rasanya, kok saya jualan segitu-segitu aja sih hasilnya, padahal saya udah ngelakuin dari A sampai Z. Ternyata yang dia lakuin itu tidak dapat meningkatkan bisnis dia lebih maju.
Jadi dia mungkin sebagai online shop, mungkin sebagai distributor, dia melakukan semuanya sendiri. Dari barang datang dia ngecek sendiri, ngebales orderan dia sendiri, sampai ngerekap dia sendiri, sampai packing pun dia sendiri. Sampai akhirnya apa? Dia tidak bisa memikirkan agar online shopnya itu lebih maju. Gimana caranya merekrut tim, bagaimana caranya memperluas pasar, bagaimana caranya agar toko dia semakin banyak orang yang mengenalnya. Nah, pada intinya sebagai business owner harusnya kita bisa memikirkan bagaimana caranya bisnis kita untuk terus maju, semakin banyak orang yang kenal. Jadi jangan lupa ya, di list bener-bener teman-teman apa pekerjaan apa-apa saja yang bisa meningkatkan omset dari bisnis teman-teman semuanya. Yang terakhir, yang kelima, teman-teman persiapkan tempat untuk jualannya. Untuk online shop pastinya kita harus mempersiapkan tempatnya secara online ya. Jadi kita tentukan kita mau jualan di Instagram kah, atau Facebook kah, atau mungkin di Shopee atau di Tokopedia. Itu benar-benar teman-teman siapkan. Dan untuk pengisinya itu kita harus mempersiapkan foto-foto yang bagus, yang menarik. Karena untuk online shop, pertama kali yang mereka lihat itu dari fotonya. Mereka belum pernah memegang bahannya, belum tahu bagaimana kualitasnya. Mereka pasti melihat pertama kali fotonya. Jadi buat foto itu semenarik mungkin agar mereka tertarik sama produk teman-teman. Dan jangan lupa kita juga harus mempersiapkan tempat katalog untuk men-share produk-produk kita. Jadi nanti ketika ada customer baru yang tanya ke kita, "Kakak, jualannya produknya apa aja?" Jadi kita nggak bingung, kita langsung, "Oh ya Kak, silakan buka Telegram kami di @salvinahijab. Di situ bisa Kakak lihat semuanya katalog-katalog kita." Kita pun nggak ribet harus memberikan banyak foto, mungkin sampai ribuan yang ready stock. Kita hanya cukup, "Kak, silakan Kakak lihat di sini." Gitu. Jadinya itu bener-bener memudahkan gimana caranya biar efisien dan efektif kita dalam berbisnis, tapi bisa meningkatkan omset kita. Nah, tadi sudah 5 tips yang Umi share gimana caranya memulai bisnis online. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan dari teman-teman, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk ketemu Umi di next video. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.